Semuanya, welcome back to my channel. Kali ini kita bongkar kisi-kisi soal P3K Pustakawan. Menurut Menpan RB nomor B garis 275 garis M.SM.01.00 garis 2023 tentang materi pokok soal seleksi kompetensi teknik dan dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2022 dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang profesional, kompeten, dan melayani, maka setiap P3K wajib memiliki kompetensi manajerial. Ini merupakan materi-materi atau kisi-kisi yang akan muncul pada ujian P3K tahun 2022. Ini khusus pustakawan ahli pertama ya. Jika teman-teman ingin mencari pada informasi yang lain, teman-teman bisa langsung mencari di Menpan RB sesuai dengan nomor yang sudah saya sampaikan di atas. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam soal ya. Baik, kita langsung saja praktek atau langsung saja kita mengisi soal-soal yang ada di halaman dari Universitas Terbuka ya. Kita langsung saja kita jabarkan bersama-sama. Nomor 1 itu suatu unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruang khusus dan kumpulan koleksi sesuai dengan jenis perpustakaan merupakan pengertian secara sederhana ya. Nih, jadi teman-teman bisa melihat keterangannya ya tanpa saya kasih tahu karena di sini sudah ada keterangannya. Nomor 2 itu perpustakaan menyimpan koleksi yang mengandung informasi dan digunakan oleh pemustaka, merupakan fungsi perpustakaan dari bidang. Nah, kita garis bawahi nomor 2 itu perpustakaan menyimpan, berarti di bidang penyimpanan ya. Nomor C. Munculnya berbagai jenis media informasi dan keperluan informasi yang dibutuhkan berbagai kelompok pengguna merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya munculnya beberapa jenis, berarti A. Di Indonesia perpustakaan yang pertama kali berdiri pada masa Hindia Belanda ya. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada perpustakaan dengan timbulnya berbagai tipe perpustakaan. Perpustakaan elektronik mempunyai kemudahan dalam hal akses koleksi. Bapak Ibu tinggal bisa ngeliat ya keterangan-keterangannya ya. Nomor 7 itu aplikasi teknologi berbasis web yang multimedia pada koleksi dan layanan perpustakaan, definisi dari Library 2.0. Karena kalau elektronik itu hanya elektronik, bukan perpustakaan hibrida antara perpustakaan digital dan konvensional. Perpustakaan digital bukan yang dimaksud, kurang tepatnya. Nomor 8 itu tempat berkumpul masyarakat secara aktif dalam berbagai proses yang melibatkan lingkungan sehingga membentuk jejaring yang kuat, merupakan tipe perpustakaan. Nah, tempat kumpul masyarakat berarti komunitas masyarakat ya. Memberikan layanan secara nasional untuk masyarakat maupun perpustakaan lain menurut Maurice merupakan pengertian dari perpustakaan nasional lah, karena kan secara nasional. Oke. Nomor 10, SK Kepala Perpusnas RI tahun 2021 atau 2001, Kepala Perpusnas RI membawahi 2 deputi karena paling sedikit ya. Kita langsung ke nomor 11 sampai 20. Dengan adanya otonomi daerah untuk kepentingan administrasi dan laporan perpustakaan daerah bertanggung jawab kepada, nah karena otonomi daerah ini meliputi kayak provinsi-provinsi ya, berarti A ya, pemerintah daerah tingkat 1 ya, karena provinsi kita mainnya. Lalu nomor 12, sebagai pusat deposit perpustakaan nasional RI merupakan ahli bentuk media informasi sebagai usaha untuk, namanya juga ahli media, berarti untuk melestarikan suatu informasi dalam buku tersebut ya, berarti A. Oke ya. Undang-undang tentang pendidikan nasional, pembinaan
Perpustakaan difokuskan pada bidang pastinya sumber daya manusia ya. Karena kan pembinaan perpustakaan difokuskan pada bidang sumber daya manusia. Lalu nomor 14 itu pembinaan terhadap tenaga perpustakaan sangat diperlukan karena menurut SK Menpan nomor 18 tahun 98 untuk menjadi tenaga perpustakaan atau pustakawan pendidikan paling rendah adalah diploma 2. Karena diploma 2 sekarang sih udah nggak ada ya. Terakhir itu pada tahun 2018 itu masih ada diploma 2. Itu biasanya di universitas terbuka terakhir yang saya tahu. Ya, betul ya. Nomor 15 itu perpustakaan memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut merupakan landasan hukum, filosofis, akademis, fungsional perpustakaan. Perpustakaan memiliki strategi dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Oh, berarti filosofis karena kehidupan bangsanya ini bisa dilihat. Kita klik. B. Astagfirullah. Oke, benar ya. Nomor 16, kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu organisasi yang berdasarkan suatu keahlian dan keterampilan merupakan jabatan fungsional. Aktif dalam kegiatan seminar, menulis, dan melakukan penelitian merupakan sarana bagi pustakawan dalam rangka untuk pastinya mengembangkan karir. Nomor 18, pustakawan pelaksana dalam jenjang jabatan fungsional pustakawan menduduki peringkat pastinya paling rendah dong. Nomor 19, pengangkatan jabatan pustakawan melalui in-passing dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI. Untuk pegawai paling rendah mempunyai ijazah setingkat. In-passing kan berarti kan kayak semacam dispensasi gitu ya. Berarti SMO. Ya. Nomor 20 itu seorang pegawai yang menduduki jabatan fungsional pustakawan dilarang untuk merangkap jabatan. Berarti pustakawan merasa dirugikan karena pustakawan bisa merangkap jabatan di kayak semacam konsultan, kayak bisa menjadi manajer atau bisa menjadi ya penasihat gitulah. Lanjut ke nomor 21 hingga 30. Itu nomor 21-nya itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 merupakan dasar hukum yang harus dipenuhi oleh institusi yang akan menyelenggarakan. Nomor 22 yaitu pendidikan dong. SDM yang dihasilkan dari pendidikan perpustakaan di Indonesia harus mampu melakukan pekerjaan lapangan juga. SDM yang dihasilkan pendidikan perpustakaan di Indonesia harus mampu melaksanakan pekerjaan lapangan juga penelitian. Nah, karena basic ya. Nomor 23, tenaga yang ahli di bidang perpustakaan dibutuhkan karena adanya kebutuhan pengguna akan adanya informasi yang muktahir dan akurat ya. Karena kan yang ahli itu harus menemukan informasi yang sangat akurat untuk pemustaka supaya tidak terjadinya hoax. Betul ya. Nomor 4, keahlian dan keterampilan seseorang akan berpengaruh dalam pekerjaannya lah pasti. Nomor A ya. 25, dengan perkembangan ilmu informasi dan penggabungan ilmu perpustakaan dan informasi, maka keadaan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perkembangan ilmu informasi berarti dihadapi oleh dunia pendidikan perpustakaan dong ya. Coba deh B. Nah, alhamdulillah benar. Library Association merupakan organisasi pustakawan yang berada di benua Inggris. Pokoknya dia di negara Inggris. Library Association berarti benua Eropa. Betul ya. Betul di Inggris. Tata cara berperilaku yang baik sering disebut dengan istilah etika dong.
Pustakawan diwajibkan menjaga tindakan martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian pada negara dan bangsa. Merupakan kewajiban dari umum pustakawan. Kata kepustakawanan mempunyai beberapa makna. Salah satu makna yang berhubungan dengan pekerjaan pustakawan yaitu keterampilan. Apakah betul? Betul. Nomor 30, bibliografi yang memberikan gambaran mengenai pengarang, terbitan, dan asal muasal naskah termasuk jenis bibliografi analitis kali ya. Analisis, sistematis, histori, enumeratif, analitis deh. Tuh. Nomor 31, pengawasan bibliografi secara nasional berarti sebagai pustakawan harus tahu semua terbitan yang pernah diterbit di suatu namanya juga nasional berarti negara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 90 diterbitkan dengan maksud mewajibkan semua penerbit yang berada di Indonesia menyerahkan karya cetak sebanyak 2 eksemplar. Kalau kita misalkan lihat. Lalu dokumen yang sulit diperoleh di pasaran untuk dikoleksi perpustakaan dikenal dengan istilah green bukan, blue bukan, grey bisa jadi, yellow bukan, berarti C aja lah ya. Tuh. Nomor 34, keadaan individu mempunyai perilaku yang terarah pada diri sendiri dan mencoba untuk memecahkan permasalahan sendiri. Berarti individu berarti kemandirian ya. Individu yang mandiri. Kompetensi khusus seorang pustakawan yang mandiri dituntut yang paling utama untuk menguasai keterampilan pengelolaan perpustakaan. 36. Sesuai dengan Undang-Undang 43 Tahun 2007 Pasal 4 tanggung jawab pustakawan kepada pemustaka dengan memberikan anak ini yang bingung nih, kayaknya memberikan layanan deh. Coba kita lihat bentar ya. Kelemahan internal dalam rangka pengembangan perpustakaan yang mencakup penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. Nah, ini kelemahan internalnya itu udah pasti keterbatasan sumber daya. Nomor 38 itu kumpulan berbagai keanekaragaman produk dan jasa menjadi aktivitas baru merupakan pengertian dari berarti ini kayak informasi. Nah, pengertian dari informasi ya. Masyarakat yang kualitas hidup, prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada pemanfaatan informasi, maka masyarakat tersebut menuju ke arah masyarakat informasi juga lah kayaknya ya. Masyarakat yang hidup perubahan sosial, masyarakat kayak informasi. Iya, betul sekali. Pustakawan belum dapat memanfaatkan perangkat yang digunakan. Pernyataan tersebut merupakan hambatan perpustakaan dari segi sumber daya manusianya. Betul? Terakhir ini ya, soal terakhir. Betul ya? Dikarenakan pustakawan yang belum dapat memanfaatkan perangkat yang digunakan merupakan hambatan dari segi SDM. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa lulus P3K tahun 2023 dan menjadi ASN tahun ini. Amin.